Record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugroho Sabarkan selaku Ketua Kelompok dari tugas Kelompok Review Jurnal Sistem Informasi Geografis. Anggota saya beranggotakan dua orang, salah satunya adalah Putri Mejriantis ya, dan Sri Wahyunda. Dan karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk saja ke topik pembahasan pertama, yaitu identitas jurnal. Jurnal yang kami review adalah Application of GIS-based Multi-Criteria Decision Analysis and Analytical Hierarchy Process in the Food Sustainability Mapping, atau bahasa Indonesia-nya aplikasi analisis keputusan multi-kriteria berbasis GIS dan ESP dalam pemetaan kerentanan banjir di wilayah Tunisia. Penulis dari jurnal ini adalah Salma Hammami, Passion Zohri, dan Deka Sausi Ali Sausi Adel Zilbi, Amira Marzuki, dan Muhammad Yada. Untuk jurnal ini terbit di tahun 2019, dan nama jurnal atau volume dan nomor terbit dari jurnal ini adalah Arabian Journal of Geoscience, volume 12, artikel nomor di 653. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu masalah penelitian. Permasalahan utama dari penelitian yang ini itu adalah wilayah metropolitan di wilayah Tunisia. Tunis lebih tepatnya sering mengalami banjir karena intensitas hujan yang sangat tinggi, urbanisasi, dan kurangnya sistem drainase yang memadai. Peta risiko banjir yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung dan mitigasi bencana yang efektif. Lalu, pentingnya sistem informasi geografis dalam kajian ini itu berperan sebagai alat utama dalam memvisualisasikan dan mengintegrasikan serta menganalisis parameter spasial terkait bahaya banjir. Dalam konteks ini, sistem informasi geografis dipadukan dengan HP untuk menghasilkan peta keretanan banjir yang terukur dan dapat divalidasi. Lanjut ke topik selanjutnya, akan saya lanjut ke anggota saya selanjutnya, yaitu Sri Wahyuda. Pada Sri Wahyuda saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya ini ada tinjauan artikel. Artikel penelitian oleh Hamami 2019 menyajikan sebuah studi komprehensif mengenai aplikasi analisis keputusan multikriteria berbasis sistem informasi geografis dan proses hierarki analitik untuk pemetaan kerentanan banjir di kota Tunis, Tunisia. Penelitian ini difokuskan pada wilayah kota Tunis, ibu kota Tunisia yang terletak di bagian timur laut negara tersebut, di pesisir Afrika Utara. Secara geografis, serial studi membentang antara koordinat 10 derajat 1 menit 0 detik bujur timur hingga 10 derajat 20 menit 30 detik bujur timur dan 36 derajat 45 menit 0 detik lintang utara hingga 36 derajat 58 menit 0 detik lintang utara dengan luas total sekitar 524,4 km. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sebuah prototipe spasial untuk mengevaluasi kerentanan banjir dan mengidentifikasi area-area yang paling membutuhkan mitigasi atau penanggulangan banjir. Temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh wilayah yang dijadikan sebagai studi kasus dengan persentase 51,6% berada dalam kategori kerentanan sangat tinggi. Hal ini menggarisbawahi dampak signifikan dari urbanisasi dan perubahan tata guna lahan terhadap peningkatan risiko banjir di Tunis. Pada penelitian ini juga secara jujur mengakui keterbatasan terkait subjektivitas yang inheren dan dalam proses pembobolan nilai berbasis penilaian ahli. Namun, upaya dilakukan untuk memitigasi ini melalui analisis lebih lanjut. Adapun tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengembangkan sebuah prototipe sistem yang membantu penggunanya dalam menentukan keputusan dengan beragam kriteria spasial yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kerentanan banjir di kota Tunis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spasial daerah-daerah yang rentan terhadap banjir. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menentukan wilayah mana saja yang paling mendesak memerlukan perhatian
dan keterlibatan dalam pengembangan langkah-langkah pengurangan risiko atau prosedur mitigasi bencana banjir. Subjek utama dari penelitian ini ada pada sistem analisis pengambilan keputusan dari beberapa kriteria yang diintegrasikan dengan sistem informasi geografis dan proses hierarki analitik dalam konteks pemetaan kerentanan banjir. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mempertimbangkan dan menganalisis 8 kriteria biofisik yang dianggap berpengaruh signifikan terhadap kejadian banjir. Adapun kriteria-kriteria tersebut meliputi land use atau land cover, elevation, lithology, rainfall, drainage density, slope, soil, dan groundwater level. Parameter ini diintegrasikan dan dianalisis dalam platform GIS untuk menilai distribusi spasial dari zona-zona berbahaya. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kepada Putri Mejirian Saskia. Baik, selanjutnya masuk di eh, pembahasan tujuan penelitian. Tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan banjir di daerah metropolitan Tunis menggunakan pendekatan MCDA dan AHP berbasis GIS. Yang kedua itu kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan pendekatan metodologis berbasis data untuk pemetaan risiko banjir yang dapat digunakan oleh perencana kota, instansi pemerintah, dan pengambil kebijakan dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode pendekatan multi kriteria decision analysis menggunakan metode analitik hierarki proses untuk penentuan bobot parameter. Hasil dikombinasikan dalam platform GIS untuk pemetaan risiko banjir. Penerapan SIG. GIS digunakan untuk mengolah dan mengintegrasikan 8 parameter utama: kemiringan lereng, elevasi, litologi, curah hujan, tutupan lahan, jenis tanah, kedalaman air tanah, dan kerapatan drainase. Data diproses menggunakan ArcGIS untuk menghasilkan peta final dengan klasifikasi zona kerawanan banjir. Adapun jenis datanya, yang pertama itu data spasial, digital elevation model, peta geologi, tutupan lahan, dan data hidrogeologi. Yang kedua, data non-spasial, curah hujan dan kedalaman muka air tanah dari sumber meteorologi dan survei hidrogeologi lokal. Dan yang terakhir, sumber data Lembaga Meteorologi Tunisia dan Geospasial Nasional dan observasi lapangan. Adapun dari hasil penelitian, temuan utamanya sekitar 51,6% wilayah penelitian dikategorikan dalam zona bahaya banjir tinggi hingga sangat tinggi. Yang kedua, parameter yang paling berkontribusi terhadap kerawanan banjir adalah penggunaan lahan dan topografi. Validasi peta dilakukan dengan membandingkan hasil model terhadap lokasi kejadian banjir historis di wilayah tersebut. Adapun kontribusi dari SDG itu memungkinkan integrasi dan analisis spasial dari berbagai parameter lingkungan yang kompleks. Hasil pemetaan memberikan informasi visual dan spasial yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan mitigasi bencana. Adapun kesimpulan dasarnya, untuk kesimpulan pendekatan integratif antara GIS dan AHP terbukti efektif dalam memetakan kerentanan banjir secara spasial di wilayah urban seperti Tunis. Hasil penelitian menyediakan alat yang kuat untuk mendukung kebijakan mitigasi banjir dan perencanaan tata ruang berbasis risiko. Adapun dari saran atau implikasi kebijakan, yang pertama diperlukan pembentukan sistem peringatan dini berbasis hasil pemetaan risiko. Yang kedua, penelitian lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan data dinamis seperti debit sungai dan model hidrologi. Dan yang terakhir, penggunaan pendekatan ini dapat diperluas ke wilayah lain di Tunisia atau negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ketua. Baiklah, ya, baiklah. Itulah tadi pemaparan beberapa materi mengenai jurnal atau artikel yang kami bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.